Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang Ibnu Ajan. Di sini akan mereview materi tentang kinerja. Materi ini diberikan oleh dosen mata kuliah Psikologi Industri yaitu Ibu Esti Julfiani. Masuk ke dalam pengertian apa itu kinerja. Ya, kinerja dalam KBBI adalah sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja ataupun prestasi yang diperlihatkan. Ada yang secara umum pula definisi kerja atau kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ya, ada pula manajemen kerja. Di sini konsep manajemen kerja perlu sedikit dijelaskan di depan karena penilaian kerja adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Ya, yang selanjutnya, sistem manajemen kerja adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kerja para karyawan yang terkait dengan jabatan ataupun pekerjaan mereka. Ya, sistem manajemen kerja juga membantu mengarahkan dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Ada juga menurut Muheriono, ini adalah kinerja ya, yang merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan. Nah, yang selanjutnya juga ini ada definisi manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri menurut Mondi 2008. Ada dua komponen manajemen kinerja menurut Schuller dan Jackson pada 2006, yaitu pertama pengukuran dan umpan balik kinerja. Ya, yang kedua komponen imbalan dari kompetensi total. Ada pula di sini yang selanjutnya ya penilaian kerja. Penilaian kerja itu ada pula beberapa definisi yang dimana adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawan menurut Werther dan Davis pada tahun 1996. Yang kedua, penilaian kerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Ini menurut Mondi 2008. Yang selanjutnya, menurut Schuller dan Jackson, penilaian kerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, dan manajer lainnya. Dan bahkan karyawan itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya juga ini ada secara khusus atau secara umum, manajemen kerja adalah proses terpadu. Ya, di situ ada yang selanjutnya juga itu ada yang namanya menurut Schermerhorn, ya, penilaian kerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Ya. Menurut Dessler 2006, penilaian kerja itu berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Ada pula beberapa manfaat penilaian kerja. Ya, yang pertama itu nah, manfaat kinerja, penilaian kinerja itu menurut Werther dan Davis ya pada 1996, yaitu
perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, mendeteksi kelemahan proses tapping, mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, dan yang terakhir memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Ya, adapun ininya yaitu di sini manfaat penilaian kerja lainnya, kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi ataupun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi. Di antaranya, yang pertama, penyesuaian kompensasi, sudah jelas ya yang tadi. Yang kedua yaitu perbaikan kinerja. Bagaimana caranya dengan tidak langsung manajer atau manajemen tertentu itu mengarahkan kepada karyawan untuk seperti ini loh untuk kerja itu ya. Yang ketiga, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang keempat, pengembalian keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan bahkan perencanaan kerja tenaga kerja ya. Yang kelima itu untuk kepentingan penelitian pegawai. Karena secara tidak langsung juga manajer pasti akan terus melihat hasil kinerja para karyawannya ya. Yang keenam, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. Ya. Ada pula di sini syarat-syarat sistem penilaian kerja. Ya. Suatu sistem penilaian kerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan tersebut. Untuk itu, sistem penilaian kerja harus yang pertama job related atau mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Yang selanjutnya itu praktis atau dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu terstandarisasi atau memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kerja yang seragam. Ya, ada pula di sini dalam melaksanakan pengukuran tentunya ada kerja ya atau prestasi kerja itu tentunya dibutuhkan suatu sistem penilaian yang mempengaruhi atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara sepintas memang dengan mudah dapat menilai suatu pekerjaan, akan tetapi dalam kondisi apapun sebaiknya disusun dan ditentukan kriteria-kriteria penentuannya. Ya, adapun di sini menurut Casio 1100 ini ya menyatakan bahwa syarat-syarat dari penilaian kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan. Hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah relevan terkait dengan pekerjaan. Apakah itu outputnya, proses atau inputnya ya. Yang selanjutnya yaitu sensitivity atau sistem yang digunakan untuk cukup peka untuk membedakan antara pegawai yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Dan yang terakhir atau ini yaitu reliability atau sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten dan stabil. Yaitu syarat-syarat untuk sistem penilaian kerja. Adapun di sini yaitu elemen-elemen kunci penilaian kerja atau kinerja menurut Wetter dan Davis pada 1996. Di sini kinerja karyawan masuk ke dalam penilaian kerja, masuk pula kepada umpan balik karyawan ya. Yang selanjutnya disalurkan kepada arsip-arsip karyawan dan yang terakhir yaitu masuk ke dalam keputusan-keputusan SDM ya. Yang selanjutnya yaitu standar kinerja.
Untuk standar kinerja itu Oke. Untuk standar kinerja itu yaitu tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Yang kedua, agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Adapun pula yang yaitu standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan atau job related bisa diperoleh melalui analisis jabatan. Standar kerja yang selanjutnya yaitu prinsip SMART dalam penempatan standar kinerja, meliputi spesifik dan rinci ya. Yang selanjutnya measurable, dapat diukur ya. Yang selanjutnya yaitu achievable, dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan atasannya ya. Selanjutnya yaitu result oriented atau berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir yaitu ada time frame, jelas jangka waktu pencapaiannya ya. Di sini ada pula beberapa standar kinerja karyawan ya. Menurut A. Del Time pada 1999 menyatakan bahwa standar kerja merupakan standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan beberapa bidang pokok. Tanggung jawab karyawan memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana hasil kinerja diukur. Ada pula di sini menurut Wirawan pada tahun 2009, standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan, upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, dan keterampilannya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerjanya. Ya. Di sini juga menurut Randall S. Skeller dan Susan E. Jackson pada 1999 ada 3 jenis kriteria kinerja ya, yaitu yang pertama kinerja berdasarkan sifat atau memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan. Yang kedua kriteria berdasarkan perilaku atau kriteria yang penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kriteria berdasarkan hasil atau kriteria yang fokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan. Ya. Yang selanjutnya itu ada ukuran kinerja. Ukuran kinerja di sini adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ya. Adapun pula secara pengertian pula ya, ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Ada pula pengertian yang lainnya yaitu ukuran kinerja ini dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Sistem pengukuran kinerja hanyalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan baik. Yang selanjutnya ada jenis dan akurasi ukuran kinerja ya. Di sini ada tipe ukuran kinerja dan tingkat akurasi relatif. Ada yang langsung dan tidak langsung. Untuk tipe jenis ukuran kinerja yang objektif ini sangat tinggi untuk langsung dan tinggi yang tidak langsung ya. Yang selanjutnya ada subjektif. Ini rendah bagi langsung dan sangat rendah untuk tidak langsung.
Proses penilaian kinerja menurut Mondi 2008 mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kerja. Yang selanjutnya menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang step selanjutnya yaitu memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan menilai kinerja dan akan penilaian bersama karyawan. Ya. Di sini ada tantangan penilaian kinerja, di mana dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja ini harus efektif. Kita perlu mempertimbangkan juga berbagai tantangan berikut. Ya, yang pertama kendala hukum, yang kedua bias penilai, dan yang terakhir itu masalah lintas budaya. Di sini kendala hukum yang harus dihadapi ya dari sini. Menurut Wetter dan Davis pada 1999 dan juga Schuller dan Jackson pada 2006, negara seperti Amerika Serikat sudah sangat maju dalam mengatur masalah penilaian kinerja secara hukum. Di negara kita hal ini memang masih belum diatur ya secara khusus, namun dengan terbentuknya pengadilan hukum industrial atau dipelajari secara khusus pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan, bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi akan muncul aturan-aturan hukum yang terkait dengan penilaian kinerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena secara kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah banyak sekali terdapat pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan adanya aturan-aturan yang seperti ini. Yang selanjutnya itu menurut hukum penilaian harus yang pertama bebas dari diskriminasi. Ya, yang selanjutnya berkaitan dengan jabatan sah sebagai alat ukur, dapat diandalkan dan dipergunakan secara adil. Ya, beberapa syarat di sini penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Diringkas dari Schuller dan Jackson ya 2006. Yang pertama harus didasarkan pada hasil analisis jabatan. Yang selanjutnya harus dasar atau standar dan formal. Standar harus dikomunikasikan pada karyawan sebelum periode penilaian. Ya, yang selanjutnya dapat adanya data yang digunakan harus objektif dan tidak terkontaminasi. Ya, yang selanjutnya pengukuran harus pada dimensi kinerja yang spesifik. Jika ada nilai yang dinilai adalah perilaku, maka penilaian harus ataupun cukup waktu untuk melakukan observasi. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan untuk meningkatkan reliabilitas ya. Yang selanjutnya para karyawan harus diberi kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Yang selanjutnya juga para penilai harus dilatih untuk mencegah diskriminasi dan agar menilai secara konsisten ya. Yang selanjutnya yaitu karena terakhir yaitu bias penilai. Di sini bias adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Berbeda dengan bias penilai ya, atau yang paling umum yaitu efek halo, kesalahan karena tendensi pusat ya. Yang selanjutnya juga bias karena kemurahan atau kekuatan. Yang selanjutnya bias lintas budaya, prasangka pribadi, dan efek resensi. Di sini ada metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama metode penilaian umpan balik 360 derajat. Yang kedua adalah metode skala penilaian. Yang ketiga adalah metode insiden kritis. Yang selanjutnya metode SI, metode standar kinerja, metode peringkat, metode distribusi dipaksakan, metode skala penilaian berjangkar keperilakuan ya, dan yang terakhir yaitu sistem berbasis hasil. Sini yang pertama metode penilaian umpan balik atau 360 derajat
meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal ya. Di sini juga orang-orang di sekitar pun berpengaruh ya untuk bisa menilai, bisa memberikan nilai, termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, bahkan pelanggan internal ataupun eksternal. Yang selanjutnya yaitu metode skala penilaian. Di sini menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Para evaluator kinerja pada sebuah skala yang meliputi beberapa kategori, biasanya dalam rangka 5-7, yang didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, ataupun butuh keperbaikan ya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi. Biasanya ada dua macam. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan jabatan, dan yang kedua yaitu karakteristik pribadi ya. Yang selanjutnya metode insiden kritis. Metode ini membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang positif dan yang sangat negatif ya. Yang selanjutnya, ketika tindakan tersebut atau yang disebut juga insiden kritis mempengaruhi efektivitas departemen secara signifikan, secara positif atau negatif, manajemen mencatatnya ya. Yang selanjutnya yaitu metode esai. Di sini penulis menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Seperti kita ketika menjadi manajer itu harus mempunyai catatan tertentu terhadap karyawan ya. Metode ini juga cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dan pekerjaan karyawan, alih-alih kinerja rutin harian ataupun kerja lembur ya. Yang selanjutnya yaitu metode standar kerja atau work standard method. Ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Metode ini menentukan standar kinerja yaitu studi waktu, dan yang terakhir itu pengambilan sampel pekerjaan ya. Yang selanjutnya ada juga metode peringkat atau ranking metode. Ini sebagai contohnya, karyawan baik dalam kelompok diberi peringkat tertinggi ya. Itu jelas, dan yang terburuk diberi peringkat terendah. Ini harus terus dievaluasi oleh para manajer. Ya, yang selanjutnya metode distribusi dipaksakan. Ini harus atau mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ataupun kerja ke dalam sebuah kategori terbatas mirip suatu distribusi frekuensi normal. Ya, yang selanjutnya metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Ini menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis ya. Sebagai contoh metode ini bisa dilihat ini ya, pada kerja-kerja yang seperti itu. Yang selanjutnya ada sistem berbasis hasil, ataupun di sini suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan ya. Manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan untuk periode penilaian berikutnya ya. Dalam sistem ini salah satu tujuan misalkan saja adalah mengurangi limbah sebesar 10%. Pada akhir periode penilaian, sebuah evaluasi berfokus pada seberapa baik karyawan mencapai tujuan tersebut. Nah, itu adalah beberapa materi tentang kinerja yang sudah diberikan oleh Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.